politeknik, kemudian tiba-tiba ditetapkan dengan UKT yang tinggi, ya Anda usah marah-marah gitu. Ya karena itu memang kemutlakan dari direktur. Ya kadang-kadang teman-teman pewawancara kan hanya memberikan saran, advice saja. Begitu. Kadang bisa lebih mahal, kadang bisa lebih rendah. Jadi semua ketetapannya oleh direktur. Walaupun beberapa hal memang itu menjadi pertimbangan. Kemudian mahasiswa yang belum selesai tepat waktu, 6 semester untuk diploma 3 dan 8 semester untuk sarjana terapan, UKT yang dibayarkan mengacu kepada surat keputusan direktur. Nah, jadi balik lagi nih. Jika dia belum selesai di semester 6 untuk diploma 3 dan semester 8 ya, D4, maka UKT-nya itu juga serahkan kepada direktur. Apakah mau dibebaskan, apakah mau diberikan keringanan 50%, diserahkan kepada direktur. Kemudian UKT dan SPI, ya, sebagaimana ayat 2 dan 3 itu telah dibayarkan, yang sudah dibayarkan tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun. Nah ini beberapa case yang sering muncul, Pak Teguh ya, mahasiswa sudah kena DO, waktu itu ya, dia masih bayar UKT, gitu. Masuknya ke kas negara itu kan, ini juga jadi bingung gitu. Seperti itu. Nah mungkin ini nanti jadi minimal ini jadi pemahaman kita semuanya lah, agar saya yakin kalau jumlah kita ada sekitar 96, kemudian 50 orang saja memahami, insya Allah peraturan ini kita memiliki persamaan yang sama terkait dengan aturan ini, insya Allah kita akan banyak membantu institusi. Kemudian terkait dengan biaya lain-lain ya, proyek mandiri ini dia bersifat mandiri Bapak Ibu semuanya, wajib. Jadi tidak boleh proyek mandiri itu dibiayai oleh biaya dari mana-mana kecuali si mahasiswa. Nah ini juga saya ingatkan di teman-teman Kaleb ya, teman-teman Kaleb, karena ada informasi di lab itu PM dibiayai oleh biaya dari lab. Ini juga keliru. Ini wajib ya hukumnya. Mahasiswa wajib menanggung biaya pelaksanaan akademik bersifat mandiri. Kemudian PKL, magang industri, PKN, biaya pelaksanaan mata kuliah pilihan kampus Merdeka. Ini perlu diingetin, Pak. Iya betul Pak. Makanya hari ini kita khususkan lah ini untuk membahas ini. Minimal walaupun sudah membaca, tapi kalau kita bahas begini, kalau saya bilang ini murojaah bareng lah ya gitu. Itu insya Allah akan lebih teringat. Ya. Kemudian biaya pelaksanaan tugas TA, biaya asuransi ini semuanya wajib mahasiswa, termasuk kampus Merdeka. Jadi untuk yang D4 Bapak Ibu KPS tidak perlu lagi berdebat. Mereka mau ngambil model magang di desa, industri, kemudian riset di tempat penelitian, itu semuanya ditanggung oleh mereka, oleh mahasiswa. Ya, jadi tidak bisa berdebat lagi karena memang sudah ditetapkan aturannya seperti ini. Nah, biaya lainnya ini ditetapkan dengan SK Direktur. Kemudian terkait dengan registrasi mahasiswa, ya ini mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa terdaftar adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi. Kemudian registrasinya itu harus mengikuti kalender akademik. Ya, kalau di luar itu ya biasanya pakainya kebijakan. Kemudian mahasiswa yang tidak melakukan administrasi dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Jadi dia tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester tersebut. Ya, jadi kalau ini juga jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu semuanya, teman-teman teknisi di lab. Mengingatkan. Jadi ketika di kelas kok ada mahasiswa namanya ada tapi namanya nggak ada tapi kok orangnya ada gitu. Jadi pertanyaannya kemudian ke sini Bapak Ibu semuanya, ini udah registrasi belum? Ya. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 sebanyak 2 kali berturut-turut, artinya dia tidak registrasi 2 kali berturut-turut, maka dianggap mengundurkan diri. Ya, ini biasanya terjadi untuk mahasiswa yang semester sudah diluluskan, dia tidak registrasi, ya dia tidak registrasi lagi itu. Nah, ini juga diingatkan Bapak Ibu semuanya untuk mahasiswa yang semester akhir yang dia memang belum lulus-lulus. Ya, karena ada kejadian mahasiswa itu dia sampai 3 kali nggak registrasi.
walaupun dia masih punya hak tuh untuk masih mendapatkan bimbingan studi ya, seperti itu. Ya, tentunya ini juga kalau yang TA itu agak sulit ya mengontrolnya ya, karena kita tidak punya bukti ya, seperti itu. Mungkin kalau jika kita ingin sedikit jeli, ketika lewat semester ternyata mahasiswa itu belum selesai tugas akhirnya, mungkin pembimbing bisa menanyakan bukti registrasinya. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau dia ada bukti registrasi di semester berikutnya, artinya yang bersangkutan memang punya hak untuk kita bimbing. Kalau enggak, ya berarti yang bersangkutan diminta untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, terkait dengan jenjang dan jenis pendidikan, pasal 14 ini, Polinela masih komit menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Kemudian bahasa pengantar yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia baku, bahasa daerah, dan bahasa asing dapat digunakan bila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Artinya terkait dengan program kita yang bilingual itu juga masih bisa digunakan di sini. Ya. Bahasa daerah juga masih memungkinkan, ya mungkin dalam satu kata-kata tertentu yang mungkin sulit dipahami menggunakan bahasa-bahasa yang umum, ya, atau kaitannya dengan mahasiswa kita yang lebih cenderung dekat pada bahasa daerahnya, kita masih bisa difasilitasi di pasal 15 ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan beban studi dan lama studi, ini diatur pada pasal 16, ya, di mana diploma 3 itu 72 SKS minimum, lama studinya itu 4-6 semester. Ya, diploma 3 itu 108 SKS minimum. Ya, lama studinya 6-10 semester. Jadi dia punya batas maksimal 10 semester. Sedangkan sarjana terapan itu 144 SKS, 8-14 semester. Magister terapan itu 16 SKS, yaitu 4-10 semester. Melebihi lama studi ini, artinya mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi. Kemudian jumlah SKS minimum tiap program studi dapat lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi masih diizinkan Bapak Ibu ya 72, 75 ya ini 110 masih bisa ya. Perpanjangan masa studi melewati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diizinkan. Ya. Kemudian terkait dengan administrasi akademik. Ini sistem pendidikan di kita diselenggarakan dalam bentuk paket ya Bapak Ibu ya. Makanya kemudian mahasiswa tidak mengisi KRS, kartu rencana studi. Kemudian SKS ini menggunakan satuan kredit semester atau SKS untuk menentukan beban mahasiswa, dosen, dan penyelenggara pendidikan. Ya, dan SKS ini Bapak Ibu semuanya sebetulnya bukan hanya mengatur mahasiswa, tapi juga mengatur dosen, ya, dosen dan penyelenggara pendidikan seperti itu. Makanya kemudian bagaimana mahasiswa itu dalam setiap satu semester mendapatkan SKS yang ideal, dosen juga dapat mendapatkan SKS yang ideal untuk mengajar, penyelenggara pendidikan juga begitu. Ya, sehingga tercapailah apa yang disebut dengan mutu pendidikan. Kemudian bagian kelima terkait dengan SKS pasal 18. Ini perlu difahami juga Bapak Ibu semuanya, mungkin yang belum paham, yang sudah paham yang mengingatkan. Jadi kegiatan tatap muka kita itu per minggunya per semester itu 50 menit ya, untuk kuliah responsi tutorial. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Kemudian ini untuk satu SKS ya Bapak Ibu ya, satu SKS kuliah ya berarti ya. Ya, jadi satu SKS kuliah itu tatap mukanya 50 menit. Makanya kemudian kita memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa yang kira-kira tugas itu bisa diselesaikan selama 60 menit. Ya, dan kegiatan mandiri selama 60 menit. Jadi kita masih memungkinkan memberikan dalam satu SKS ya, dalam satu SKS pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial. Sehingga kadang-kadang ada mahasiswa mengeluh, Bapak itu banyak tugas terus. Bukan begitu sebenarnya, karena memang
memang aturannya seperti itu ya. Satu SKS itu murni pertemuan 50 menit dalam kelas, ya, tatap muka. Yang 60 menit itu penugasan terstruktur, kegiatan mandirinya 60 menit. Kemudian untuk pembelajaran S1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. Kemudian satu SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebanyak 170 menit per minggu per semester. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu difahami, satu SKS kita itu, ya, sebagaimana dalam aturan akademik ini adalah 170 menit. Begitu per minggu. Kemudian selanjutnya bentuk pembelajaran. Proses pembelajaran itu melalui kegiatan kurikulum wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Kemudian proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nah, metode belajar itu kita bisa memilih Bapak Ibu semuanya. Bisa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jadi, Bapak Ibu semuanya sudah difasilitasi ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ketika mengajar itu bisa menggunakan metode-metode yang setelah disebutkan di aturan akademik ini. Ya, jadi bisa saja tidak harus di kelas, ya. Bisa diskus kelompok di tempat lain, simulasi dan seterusnya. Kemudian setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. Seperti itu. Kemudian bentuk pembelajaran setiap mata kuliah dapat melalui kuliah, responsif, tutorial, seminar, praktikum, praktik bengkel, praktik lapang, praktik kerja, kunjungan lapang, atau field trip. Ya. Jadi field trip ini sebenarnya bagian dari metode saja. Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer. Ya, ini kaitan dengan kampus merdeka, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain, dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Saya ingat dulu kayaknya kalau nggak salah sempat saya sisipkan kuliah online di sini, tapi hilang kayaknya. Kemudian yang keenam terkait dengan pasal 5 ini nanti akan ditetapkan dengan pedoman tersendiri. Kemudian bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Ya, ini untuk mengakomodir kampus merdeka Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya pada bagian 8 atau ayat 8 ini, ya, bentuk pembelajaran di luar program studi yang dimaksud di ayat 7 ini merupakan proses pembelajaran yang terdiri. Ya, bisa pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Jadi satu program studi, mahasiswa kita ngambil mata kuliah di program studi yang lain. Bisa juga ya pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Ya, dia ngambil di program studi yang sama tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Atau pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Program studinya beda, perguruan tingginya juga beda. Atau pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi, ya, sebagaimana kampus merdeka kan diakomodir mahasiswa itu bisa dia bergabung dengan organisasi-organisasi keselamatan, ya, SAR, ya, rescue kalau ada bencana, kemudian dia bisa bergabung dengan desa, dengan lembaga riset, ya, bahkan dia bisa meng-create kegiatannya sendiri seperti apa, wirausaha, ya, seperti itu.
Jadi penekanannya Bapak Ibu semuanya, sebagaimana Dirjen itu menyampaikan, soft skill itu lebih ditekankan kembali gitu. Ya, kalau Pak Wikanto itu bilang jangan takut dengan jangan takut kalau mahasiswa kita itu takutlah kalau mahasiswa kita itu tidak memiliki soft skill. Ya, jadi ini jadi satu hal yang perlu kita cermati kembali ya. Mungkin selama ini kita lebih menekan pada hard skill dengan porsi soft skill-nya yang cukup sedikit. Makanya kemudian dengan konsep kampus merdeka yang diluncurkan oleh kementerian, mereka berharap dengan porsi yang seperti itu akan lebih memberikan bekal yang cukup kepada alumni kita untuk memiliki soft skill yang baik sehingga mereka bisa adaptable menjadi generasi yang mampu beradaptasi ya terkait dengan perubahan-perubahan teknologi, perubahan lingkungan yang cukup cepat di era 4.0 ini ya. Kemudian 9, proses pembelajaran di luar program studi huruf B, C, dan D ya dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama. Jadi ini juga diatur, jadi wajib dengan kerjasama. Ya, tidak boleh tiba-tiba gitu enggak ya, seperti itu. Tentunya ada aturan mainnya. Dan ini juga terkait akan diterbitkan pedoman sendiri. Dan kemarin kita juga sudah membahas dengan teman di UPAI ya, terkait dengan ini pedomannya juga sudah kemarin sudah diberikan masukan dan sekarang dalam proses finalisasi. Kemudian terkait dengan tahun akademik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan staf, teknisi, ya, bahwasanya tahun akademik kita itu dimulai bulan September, ya, dan berakhir pada bulan Agustus. Ya, jadi tahun akademik kita itu dimulai dari September dan berakhir di Agustus. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu semester gasal yang dimulai dari September dan berakhir di Februari. Ya, dan semester genap, ya, jadi September itu ganjil. Sekarang ganjil ya Mas Ian. Ganjil 2020-2021. Dan genap itu masuk di bulan Maret. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu semuanya. Maret berakhir sampai Agustus. Jadi jangan kita jadi orang kagetan gitu. Jadi orang kagetan itu, wah barusan ambekan udah masuk lagi, bikin materi lagi. Enggak Bapak Ibu semuanya, memang begitu. Napas kita itu hanya dari awal Februari sampai akhir Februari. Gitu. Awal Maret udah tarik gas lagi, kencang lagi. Jadi nggak usah kagetan itu. Apalagi kayak saya itu yang ngajar udah 12 tahun itu kan masih kagetan terus gitu. Selama ini kemana aja gitu. Wah, barusan narik napas sudah bikin inilah gitu. Apalagi kacur bolak-balik ngasih informasi DWA siapin ini, beresin itu gitu. Karena itu sebetulnya tujuannya untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu semuanya. Di setiap kegiatan 1 semester ini ada kewajiban kita yang harus kita selesaikan ya sebelum masuk semester berikutnya. Seperti itu. Coba kita bayangkan. Setiap semester kita punya hutang. Bagaimana kita akan konsen menyiapkan bahan-bahan yang terbaik untuk mahasiswa kita di semester depan? Saya yakin nggak mungkin. Seperti itu. Maka kemudian sebetulnya itu cukup sederhana ya. Asal timnya jalan, kita disiplin memproduksi data kita sendiri, ya itu akan ringan. Gitu. Tapi kalau kita bayangkan kegiatan 1 semester kita tumpuk di belakang, ya akan repot semuanya. Pada akhirnya, ya kita nggak akan bisa lebih baik lagi di tiap semester. Tidak akan pernah baik di tiap semester. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, kita ini adalah dosen, terutama dosen-dosennya sudah tersertifikasi. Ya, dosen tersertifikasi itu adalah dosen profesional. Ya, di situ terikat dengan profesionalisme kita. Itu ada pengelolaan, ada perencanaan. Karena ingat benar ya, saya ketika mengambil profesi-profesi yang sifatnya bukan sertifikasi ini ya kompetensi ya, tapi sertifikasi profesi itu sebetulnya adalah bagaimana seorang profesi kita sebagai seorang profesional itu mereka benar-benar
memahami terkait dengan apa yang dikerjakan yang terikat dengan perencanaan, ya, monitoring, pengontrolan, pelaporan seperti itu. Jadi bukan hanya mengerjakan, tapi kita tidak memiliki evidence apapun. Ya itu masih tidak profesional namanya. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan tahun akademik ini ditetapkan dengan kalender akademik. Makanya di bagian humas Pak Teguh ini tiap tahun menyebarkan kalender akademik. Itu salah satunya supaya kita tahu kapan masuk tahun ajaran baru, kapan mahasiswa kapan akhir semester ganjil, kapan akhir semester genap, kapan mulai semester genap, kapan ujian, kapan menyerahkan nilai, itu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya, sebetulnya kalau setiap kita itu bisa melihat kalender akademik, nah, karena tiap semester setiap dosen pasti dapat kalender akademik gitu. Tapi ya tetap masih kagetan terus gitu. Padahal kalender akademik 1 tahun sudah ada. Gitu. Sudah dipublish, Pak. Ya, jadi belum lagi di EKPI juga beberapa semester terakhir kemarin ya itu sudah membuat kalender akademik juga secara online di web gitu kan. Itu untuk membantu juga sebetulnya. Supaya apa? Supaya tadi itu enggak kagetan gitu kan. Wah, udah UAS. Wah, udah pertemuan 16. Gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, perkuliahan dan praktikum ya itu wajib dilaksanakan Senin sampai Jumat dari pukul 7. Nah, ini terikat lagi nih. Nah, ini insya Allah masih warisan ini sampai sekarang masih dijaga Pak Teguh, Bu Bina, Bu Irma. Ya, masih dijaga. Jadi dulu itu lebih saklek lagi, tidak ada kelas yang tidak mulai di kelas 7, di jam 7. Sekarang karena kondisi kelasnya sudah cukup banyak, masih ada kelas yang belajarnya tidak jam 7. Kenapa? Karena jam 7-nya sudah habis untuk kelas yang lain. Jadi dia mulai jam 10 atau jam 12. Dulu itu hampir nggak ada, jadi semua kelas mulainya jam 7. Jadi tidak ada kelas yang, wah saya kelasnya siang, itu nggak ada. Karena kondisinya sudah seperti itu. Tapi minimal kondisi ini masih bisa, warisan ini masih bisa dijaga sampai sekarang. Makanya jangan heran Bapak Ibu semuanya kalau mahasiswa kita jam 7 itu udah lari-lari. Dosennya juga harus begitu ya. Jadi terutama untuk dosen-dosen baru ini Bapak Ibu semuanya yang CPNS, kemudian yang honorer ya. Jadi ngajar di Poltek bukannya malah jadi santai, keliru gitu. Malah keliru gitu. Ya, jadi memang sangat sibuk dengan mengajar ya. Jangan pikiran kemudian wah di Poltek malah santai gitu. Kemudian perkuliahan dan praktik dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya. Kemudian jadwal perkuliahan dan praktek setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh ketua program studi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bahasanya jadwal itu penetapannya oleh ketua program studi. Nah, tentunya saya berharap tidak ada dosen yang dia memesan jadwal tertentu, hari tertentu ya, karena ini akan merepotkan ketua program studi. Begitu. Ya. Jadi apa yang diberikan oleh ketua program studi ya sami'na wa ata'na sajalah. Iya. Kemudian terkait dengan meme di peraturan akademik kita juga sudah mengakomodir terkait dengan isu meme ya. Multi entry, multi exit, meskipun sampai sekarang masih belum clear. Ya, panduannya seperti apa? Ya, meme ini ya. Kemudian layanan akademik dan beasiswa. Ya, mahasiswa terdaftar berhak mendapatkan layanan akademik. Ya. Kemudian mahasiswa yang menjalani cuti akademik tidak berhak mendapatkan layanan akademik. Jadi kalau cuti ya sebetulnya dia tidak boleh lagi ke kampus ya. Karena memang ini dia bukan mahasiswa aktif gitu. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah layanan penggunaan fasilitas Polinela. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya ada mahasiswa yang dia cuti, tapi kok masih di kampus, ya terutama untuk mahasiswa yang aktif di UKM nih ya, udah pelanggaran sebetulnya. Karena yang bersangkutan ini termasuk apa ya mahasiswa alumni ya sebetulnya, yang dia sudah tidak memiliki hak lagi ada di situ. Ya, kalau hanya sekedar bertamu, iyalah nggak masalah.
Tapi kalau sampai memanfaatkan fasilitas, itu tentunya sudah external entity. Ya, ini sebagai pemahaman kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, artinya kalau ini kita pahami, mudah-mudahan kita akan memiliki kesamaan pandangan, kesamaan gerak. Sehingga tidak ada mahasiswa itu yang merasa diopeni oleh orang tertentu gitu. Sama yang lain dibiarkan aja. Nah, ini harapannya peraturan itu bisa dijalankan bersama. Kemudian terkait dengan beasiswa, Bapak Ibu semuanya, mahasiswa itu berhak untuk dapatkan beasiswa. Ya, tapi ada persyaratannya. Ya, mengajukan permohonan dengan ketentuan tidak pernah mendapat surat peringatan. Bapak Ibu KPS bisa cek di MyEkbis, ya, mahasiswa yang sudah dapat surat peringatan atau belum. Ya, kalau sudah, tidak boleh mereka diberikan rekomendasi. Dan IPK-nya harus di atas 3. Nah, ini biasanya juga bagian akademik juga sudah merekam ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian pindah program studi, Bapak Ibu semuanya, ini juga sudah diakomodir di peraturan akademik kita. Ya, mahasiswa itu dapat pindah program studi ke lingkungan Polinela. Tetapi ya, ini dimungkinkan hanya setelah menyelesaikan semester 1. Jadi setelah semester 1 dia baru boleh pindah, tidak boleh baru daftar, belum mulai langsung pindah. Karena ini biasanya case-nya case khusus Pak Teguh. Ya. Case titipan biasanya. Nah, ini. Keterima di. Ya, case titipannya begitu, dia udah diterima, tapi minta pindah. Nah, ini hati-hati. Kalau misalnya kita punya kolega, minimal kita tahu ini, kita bisa ingatkan. Gitu ya. Seperti itu, nggak boleh pindah dalam 1 semester 1 ya. Jadi selesai dulu baru boleh pindah. Nah, permohonan pindah itu ya ditujukan kepada direktur. Tetapi ya persetujuan pindah program studi sebagaimana ayat 1 itu ditetapkan direktur atas masukan dari ketua program studi. Balik lagi ke sini. Jadi ada yang mau nerima, ada yang mau ngelepas gitu. Jadi dari prodi A mau pindah, saya nggak ngelepas gitu. Ya. Asumsinya kenapa kok nggak mau ngelepas? Ya, takutnya satu prodi pindah semuanya nanti. Gitu. Kalau misalnya mahasiswanya dikit, kan. Sangat mungkin kan gitu. Ya, sangat mungkin itu. Makanya kemudian ada pasal ayat ini yang digunakan untuk mengendalikan itu. Dan yang di tempat pindah juga nanti akan dicek. Ya, dia akan memeriksa. Dia bisa menolak. Seperti itu. Ya. Jadi mendengar masukan lah intinya begitu ya. Kemudian pindah studi ke Polinela dan keluar Polinela. Jadi pindah keluar. Ini pindah studi ke Polinela memungkinkan selama program studi yang dituju sesuai dengan daya tampung. Jadi ini mahasiswa yang dari luar ya, Bapak Ibu. Yang selama ini kan belum ada ya. Ini kita sudah bisa fasilitasi. Jadi misalnya ada perguruan tinggi yang lain mau pindah ke sini. Ini sangat memungkinkan. Terus pindah studi keluar Polinela juga dapat diizinkan. Jadi dia pindah. Ya, tata caranya nanti diatur di pedoman tersendiri. Kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengelolaan kelas. Ya, jadi kelas kita itu ada ketua kelas dan wakil. Ya, ketua kelas itu diangkat atau dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan surat tugas. Kemudian ketua kelas bertugas menyiapkan daftar hadir sebelum pembelajaran dimulai. Dan menyerahkannya kepada penasihat kedisiplinan. Nah, ini namanya udah beda sekarang ya, bukan tim kedisiplinan ya. PK jadinya, PKM, penasihat kedisiplinan mahasiswa. Jadi kalau alurnya mungkin diserahkan ke sekretariat ya. Kalau dulu kan diserahkan langsung kepada pembina kedisiplinannya langsung. Ini pembina kedisiplinannya itu mereka kemudian menyerahkan ke sekretariat. Kalau sekarang sekretariatnya sudah ada. Ya. Kalau untuk di Ekbis, insya Allah dengan aplikasi MyEkbis ya dosen mengisi PKM ini penasihat kedisiplinan prodi sudah mengetahui ya, inputan itu sudah ada. Kemudian ketua kelas bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas dan ketertibannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa ini perlu kita ketahui? Supaya Bapak Ibu memahami bahwasanya di kelas itu ada ketua kelas dan wakil.
Ya, supaya agar ketika ada sesuatu yang akan dikomunikasikan, kita bisa saja berkomunikasi dengan ketua kelas dan wakil ketua kelas saja. Itu pengorganisasinya lebih mudah. Kayaknya ada mic yang buka ya, punya siapa ya? Pak Tugo ya. Oke. Sip ya. Selanjutnya ketua kelas yang berhalangan hadir, maka tugasnya dilaksanakan oleh wakilnya. Kemudian pada ayat 2 ini diterbitkan ya, selambat-lambatnya hari kerja ketika minggu pertama kegiatan akademik. Ini yang kayaknya belum jalan nih Pak Tugun ya, kayaknya kita surat tugas ke mana? Ke ketua kelas, wakil ketua kelas ini. Kemudian terkait dengan perkuliahan Bapak Ibu semuanya, nah ini juga jadi hal yang penting Bapak Ibu. Bahasanya perkuliahan dalam satu semester setiap mata kuliah berlangsung selama 16 sampai 18 pertemuan Bapak Ibu semuanya. Ya, atau selama 16 sampai 18 minggu termasuk evaluasi. Ini aturan barunya sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat 18 kali pertemuan diizinkan. 17 kali pertemuan diizinkan. Minimal 16 kali pertemuan termasuk evaluasi. Jadi termasuk evaluasi itu di situ ada MIT, ada UAS ya, untuk teori, kalau yang praktik itu ada UAP. Jadi cukup ya kalau mau banyak amalnya ya 18 kali pertemuan kan gitu. Ya, siapa tahu yang dua itu bisa jadi badal ya, pengganti. Ya, seperti itu. Ya, pelengkap atau penyempurna lah seperti itu. Ya, jadi 16 kali pertemuan itu cukup. Tapi kalau dipandang, wah saya mau 17 minggu, ya nggak apa-apa. Ya, jadi 17 pertemuan. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi bisa dipahami ya. Nah, saya juga mau memahamkan ke Bapak Ibu semuanya terkait dengan rencana perkuliahan. Rencana perkuliahan dan praktik yang selama ini kita gunakan, itu jangan terikat kepada minggu Bapak Ibu semuanya. Tapi terikatnya kepada pertemuan. Jadi perencanaan kita itu kaitannya dengan pertemuan, bukan minggu. Seperti itu. Ya. Jadi ini akan lebih memudahkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, perkuliahan dengan sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, perhatikan Bapak Ibu semuanya, maka PJ mata kuliah menetapkan waktu penggantian pelaksanaannya dan melapor kepada ketua program studi Bapak Ibu. Selama ini lolos nih. Jadi tolong diingat-ingat Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu tidak bisa menepati jadwal yang sudah ditetapkan oleh ketua program studi karena sesuatu hal, maka Bapak Ibu wajib melapor kepada ketua program studi. Di sini ada PJ. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu ini untuk tertib ya, supaya Kaprodi itu Bapak Ibu semuanya adalah manajer di program studi yang dia wajib tahu pelaksanaan PBM, monitoring. Karena kaitannya dengan apa? Dengan mutu proses Bapak Ibu semuanya. Kalau prosesnya sudah berantakan, ya kan, time schedule-nya tidak diikuti, maka yakinlah, ya ini indikasi terjadinya apa? Terjadinya penurunan mutu. Ya, seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu semuanya, bahwasanya jika pelaksanaan perkuliahan, ya karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, maka PJ mata kuliah itu menetapkan waktu penggantian pelaksanaannya dan melaporkan kepada ketua program studi supaya ketua program studi juga tahu. Ya. Nah, ini saya ingatkan kenapa? Karena mulai semester depan kita di MyEkbis juga akan mengontrol Bapak Ibu. Kalau jadwalnya absen ternyata tidak absen, kami anggap Bapak Ibu itu nggak hadir. Jadi jangan sampai nggak absen. Monitoringnya dari situ, karena di situ KPS itu melihat, staf juga melihat, ketua jurusan juga melihat. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada, misalnya saya lah mengajar mata kuliah A Senin jam 7.00, ternyata setelah jam 7 sampai jam 9.15, ternyata jam 9.15 kok tidak ada absen, itu kemungkinan kami asumsinya, jurusan asumsinya ya tidak mengajar.
Seperti itu. Ya. Jadi tolong ini komunikasi yang bagus lah ya, yang baik kepada ketua program studi supaya ketua program studi juga bisa memantau. Ya. Kemudian daftar hadir mahasiswa, nah saya ingatkan Bapak Ibu-nya, ya terkait dengan daftar hadir mahasiswa itu diisi oleh dosen yang memberi kuliah. Jadi kita sebagai dosen itu punya kewajiban Bapak Ibu semuanya, mengisi kopel mata kuliah, waktunya kapan, topiknya apa, mahasiswa yang hadir siapa saja, yang tidak hadir di checklist, yang terlambat. Ini kewajiban kita Bapak Ibu semuanya. Saya di jurusan itu seringkali menemukan, apalagi pada waktu kita masih pakai manual itu. Dosen itu ngisi aja nggak bisa. Gitu. Jadi absen perangkat yang dibawa oleh dia balik ke jurusan kosong, ya kan? Yang absen dari tim dis masuk ke jurusan juga kosong, begitu. Jadi dan ini bukan hanya dialami oleh dosen baru ya, dosen yang nggak baru juga sama gitu. Dan ini sekarang sudah tertulis di aturan akademik kita dan yang lama juga sudah sebetulnya Bapak Ibu semuanya. Nah ini sekedar mengingatkan kembali itu adalah kewajiban. Artinya kalau kita tidak melaksanakan ya sebenarnya kita sedang melanggar peraturan akademik yang sudah ada. Ya sekali lagi, jadi apalagi sampai nggak ngabsen gitu. Jadi pelaksananya seperti itu. Jadi dibuat saja Sobek, bukankah kita sudah membuat SAP kan ya? Ya, satuan acara perkuliahan itu kan kita buat rencana 15 menit pertama itu mengabsen, ya kan? Menjelaskan topik apa yang akan disampaikan, kemudian mengevaluasi, ada pertanyaan tidak kepada mahasiswa, baru bagian inti, baru pada bagian sesi tanya jawab, bagian penutup. Nah itu dilakukan saja Bapak Ibu prosedurnya. Ya, jadi ini juga masukkanlah untuk pengingatlah untuk kita semuanya agar SOP ini bisa jalan sehingga pasal 28 ini bisa kita tepati semua. Kalau pasal 28 ini kita tepati semuanya, insya Allah di akhir semester itu nggak ada lagi absen bolong. Tapi faktanya kan kita sudah buat juga di absen di akhir semester juga masih banyak yang cukup bolong kan. Dan semester ini luar biasa di Maekbis. Saya berikan apresiasi untuk teman-teman di agribisnis ini sangat luar biasa. Ya, begitu terakhir dicek itu hanya satu temuan. Ya, saya yakin itu hanya terlewat saja. Seperti itu. Ini luar biasa buat teman-teman agribisnis ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk teman-teman di prodi yang lain. Ya. Apalagi sampai 8 kali nggak absen. Seperti itu. Nah, bagaimana kontrolnya? Tolong, karena satu tim, Bapak Ibu semuanya, ya, karena satu tim, silakanlah timnya saling mengingatkan, karena ini tanggung jawab bersama. Ya, kami di jurusan juga melihatnya tidak melihat person to person di member itu, di anggota tim, enggak ya, kami lihat ya satu tim. Kalau misalnya tidak diisi, ya berarti kedua tim itulah bertanggung jawab. Ya. Karena pembagian tim kan jurusan tidak tahu. Ya, siapa yang masuk duluan, siapa yang ini. Seperti itu. Jadi pasal 28 ini Bapak Ibu semuanya tolong difahami, diingat-ingat, ya. Kemudian bila perlu ini dicatat, di print, taruh di kamar, supaya tidur ingat itu kan. Ya, supaya akhir semester nggak ada utang lagi. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, praktik, terkait dengan praktik ya, pasal 29, ya, setiap praktik setiap mata kuliah dilaksanakan berpedoman pada buku panduan praktik. Ya, BPP ya. Nah, pada ayat 1 ini ya, pelaksananya bisa dalam bentuk laboratorium, lapang, studio, bengkel, field trip. Ya. Untuk khusus field trip, bila mata kuliah melaksanakan field trip, maka kegiatan disamakan dengan satu atau beberapa topik praktikum, laboratorium, bengkel, lapang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, field trip itu bisa menyatukan banyak topik di banyak kegiatan Bapak Ibu semuanya, di banyak mata kuliah. Ya, jadi tidak ada yang kosong. Ya, jadi tidak ada yang kosong. Jadi misalnya ini field trip kan satu hari itu full, sedangkan mahasiswa biasanya dia akan mengambil beberapa mata kuliah dalam satu hari. Nah, pada waktu pelaksanaan field trip
Ini butuh komunikasi Bapak Ibu semuanya. Supaya setiap mata kuliah yang pada satu hari itu atau yang hari berbeda tapi topiknya masuk dalam kegiatan field trip itu bisa tercover di kegiatan itu. Dan boleh setiap mata kuliah itu memberikan tugas yang terkait dengan kegiatan field trip yang untuk menyelesaikan kekosongan atau mengatasi kekosongan, bukan kekosongan, untuk menggantikan yang tidak ada pertemuan tersebut. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ini butuh kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian dosen bersama teknisi PLP wajib mempersiapkan kegiatan praktikum semaksimal 1 hari sebelum kegiatan praktek. Ya, ini terkait dengan kewajiban teman-teman di teknisi dan di lab, ya, dan Bapak Ibu Kaleb. Ya. Jadi kepala lab itu tolong mempersiapkan. Jadi ini juga jadi satu masukan ya untuk teman-teman di lab. Ya, bahwasanya di lab itu bukan hanya sifatnya administrasi ini saja ya, tapi terkait dengan persiapan ya, teknis ya, apa yang harus disiapkan. Jadi sering-sering diskusi dengan teman-teman, dengan teknisinya di lab untuk Bapak Ibu Kaleb, ada problem tidak. Ya, untuk dosen-dosen yang memiliki problem di lab, komunikasi saja dengan Kalebnya. Ya. Mungkin ada yang kurang, sehingga nanti solusi-solusi yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada di lab itu bisa diselesaikan bersama. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada teknisi yang kurang kemampuannya, itu nanti bisa diinventarisir. Oh, dia butuh ini, mungkin kita bisa masukkan dalam program kerja untuk peningkatan kompetensi di teknisi tersebut, ya, seperti itu. Kemudian praktik dengan sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka PJ mata kuliah menetapkan waktu penggantian pelaksanaannya. Ini balik lagi ya, seperti yang di atas, dan wajib melapor kepada ketua program studi. Ya, misalnya ini mati lampu nih lab nih, nggak bisa jalan ya. Itu. Ya sudahlah report aja, WA saja atau seperti apa. Nanti mekanisme silakan ke ketua program studi seperti apa. Minimal harus ada informasi. Sehingga ketua program studi itu benar-benar mengetahui proses PBM di program studinya. Jadi jangan sampai kaprodi saja nggak tahu ini, mahasiswa tahu-tahu nanti sudah ada masalah gitu. Karena sering terjadi, ada dosen nggak tiba-tiba marah gitu kepada mahasiswanya, nggak mau ngajar. Ya, kemudian sudah sekian kali baru mahasiswa lapor. Harusnya dikomunikasikan saja. Saya nggak mau ngajar nih sama ini, lagi marah gitu. Nanti kan diskusi mungkin dengan KPS-nya. Ya, seperti itu. Intinya jangan sampai meninggalkan kewajiban yang sudah diberikan kepada kita dari KPS melalui bentuk jadwal tersebut ya tanpa pemberitahuan sama sekali Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Ingat Bapak Ibu semuanya, jadwal itu bukan hanya bentuk jadwal, tapi itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh ketua program studi ya kepada kita untuk mengampu, karena itu adalah tanggung jawab keilmuan Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan daftar hadir juga sama Bapak Ibu semuanya. Jadi ini terkait dengan kewajiban dosen. Ya, jadi daftar hadir mahasiswa itu diisi oleh dosen yang memberi praktik. Apa aja yang diisi? Kopel mata kuliah, waktu, topik praktik, mahasiswa yang hadir, yang tidak hadir, termasuk keterlambatan. Nah, termasuk Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan di sini, ya sebelum kita melakukan absen ini, kita lihat terlebih dahulu minggu yang lalu siapa yang tidak hadir Bapak Ibu semuanya. Ya, kan cukup mudah ya kita lihat kalau di aplikasi MyEbis kan cukup lihat di rekapnya saja, rekap kehadiran, kan akan kelihatan mahasiswa kemarin yang tidak hadir siapa. Diingatkan untuk apa? Untuk praktek pengganti Bapak Ibu semuanya. Ya, dosen punya hak untuk melarang mahasiswa yang masuk ke lab sebelum dia praktek pengganti Bapak Ibu semuanya. Begitu. Maka kemudian ya mahasiswa yang tidak hadir praktek ya, ini tugas dari penasihat kedisiplinan juga nih. Penasihat kedisiplinan mahasiswa melaporkan ke jurusan selama-lamanya 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Ya. Ini kalau sistemnya masih manual seperti ini ya, tapi kalau sudah real time langsung ketahuan hari itu tidak masuk ya hari itu langsung bisa dipantau oleh staf prodi, staf jurusan dan seterusnya. Mahasiswa juga Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk yang praktikum tolong diperhatikan. Karena kenapa ini saya ingatkan terkait dengan praktek pengganti Bapak Ibu semuanya.
Karena terkait dengan aturan akademik yang lain nanti. Ya. Semester ini ditemukan Bapak Ibu semuanya. Ya, di prodi apa kemarin Mbak Yuni? Prodi pariwisata itu ada mahasiswa yang 20 kali praktikum pengganti belum dilaksanakan, tapi nilainya lolos sampai yudisium tingkat jurusan, kan kaget gitu. Padahal kita sudah ingatkan ke dosennya, tolong sebelum menerbitkan nilai dilihat terlebih dahulu, kan sudah dicek, sudah diberitahu yang tandanya merah berarti belum praktek pengganti. Ya. Nah, setelah dicek lagi ternyata mahasiswa tersebut memang semester kemarin juga belum praktek pengganti. Nah, di sistem kita itu sudah dibuat kalau mahasiswa semester kemarin masih punya tanggungan praktek pengganti, di semester ini dia nggak bisa menyelesaikan praktek pengganti, Bapak Ibu semuanya. Jadi panjang akhirnya. Ya, jadi tolong ini kerjasamanya semuanya supaya pengendalian ini jadi baik ya. Intinya beginilah, ya, tidak repot sebetulnya. Kita sebagai dosen itu mengendalikan kelas kita. Ya, mengendalikan kelas kita. Ya, jadi mengendalikan kelas kita, mahasiswa yang harus praktek pengganti kita cek seperti itu. Jangan sampai di akhir semester kita baru ngecekin ada mahasiswa praktek penggantiannya ketika kita menerbitkan nilai masih bermasalah. Ini nggak bisa diterbitkan karena mahasiswanya masih praktek. Kalau masih gitu masih nggak masalah ya gitu. Tapi kalau nggak diamati sama sekali, di prodi lolos mahasiswanya, kemudian di yudisium jurusan juga lolos, ya sudah mau diapakan. Padahalnya kasusnya ya sudah yudisium sudah menyatakan dia lolos, masa kita mau bilang nggak lolos? Ya sudah harus diselesaikan tapi problem itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi ini saya sampaikan tidak masalah Bapak Ibu karena setiap kejadian di dalam sebuah organisasi itu minimalkan ada peningkatan perbaikannya. Ya, catatan-catatan itu selalu ada, kemudian kita perbaiki semuanya. Oh ini butuh kerjasama ini, makanya kemarin kami berpikir ini saat yang paling baik lah untuk kita semuanya memahami kembali aturan main kita sehingga kita bisa berjalan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada mahasiswa. Ya. Kemudian pertanggungjawaban alat dan bahan praktiknya, Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan pertanggungjawaban bahan dan alat. Ya. Ini mahasiswa baik secara perseorangan atau kelompok dia diberikan kepercayaan. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, ya dia harus melakukan penggantian. Ini mekanismenya ada di lab ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman Bapak Ibu kepala lab, kemudian teman-teman di teknisi. Termasuk di penggantian alat dan bahan praktikum, ya, ini juga sama. Kemudian ketentuan kuliah dan praktik, Bapak Ibu semuanya, ini juga harus kita pahami. Ya, jangan sampai kemudian di satu kelas mahasiswa itu bisa berperilaku bebas sebebas-bebasnya, tapi di kelas lain dia seperti terkekang habis-habisan. Ya. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita ikuti aturan main ini saja ya, supaya mahasiswa mendapatkan perlakuan yang sama. Yang pertama, sopan santun, ya, kemudian berpakaian bersih dan rapi, berpakaian jas praktik di laboratorium. Ini saya ingatkan Bapak Ibu, teman-teman teknisi. Ya, jadi kalau ada mahasiswa yang tidak pakai jas di lab praktikum, dikeluarkan saja juga nggak apa-apa, karena itu memang ada aturan akademiknya. Kemudian menggunakan seragam praktik yang telah ditetapkan bila praktik dilaksanakan di bengkel, misalnya pakai wetpack atau pakai sepatu bot, ya seperti Mas Mardi di lapangan. Waktu itu saya sudah sempat buat edaran. Kalau Mas Mardi, ya teman-teman di lapangan, karena ini resikonya cukup tinggi terkait dengan kecelakaan kerja. Dia nyangkul, jempolnya hilang, lebih beresiko dibanding dengan dia tidak ikut praktikum. Ya, seperti itu. Kalau dia nggak ikut praktikum kan bisa ganti, tapi kalau jempolnya kecangkul, gantinya gimana? Ya, seperti itu. Ya. Dan kalau sudah kecelakaan itu repot karena nanti akan terkait dengan banyak pihak. Kemudian bersepatu, ini bukan sepatu sandal. Ya. Kemudian mengikuti ketentuan yang berlaku pada setiap laboratorium dan lapangan. Nah ini Bapak Ibu di lab, silakan untuk membuat aturan khusus terkait dengan labnya.
Ya, kalau di lab jaringan tuh biasanya mahasiswa masuk, mereka yang belum pernah masuk ke lab atau di awal semester diminta untuk membaca ya peraturan di lab itu. Kemudian mereka diminta untuk menandatangani di atas materai, kemudian dikumpulkan jadi satu setiap angkatan. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran di lab, dibukakan. Ini ada pelanggaran lab yang dilanggar. Seperti itu. Ya, intinya karena kita mendidik vokasional Bapak Ibu semuanya, ya kita berharap atau kita semuanya berharap agar setiap unit organisasi itu ketat memperlakukan ini. Agar apa? Agar mahasiswa itu menjadi terbiasa ketika nanti mereka masuk ke dalam dunia yang lain, organisasi yang lain, mereka sudah terbiasa dengan standar operasional prosedur yang harus dipahami. Jadi begitu mereka masuk, saya sekarang berada di mana nih? SOP-nya seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Seperti itu harapannya. Jadi itu terlatih selama 3-4 tahun, maka mudah-mudahan ketika mereka masuk ke dalam sebuah lingkungan yang berbeda, mereka akan terbiasa. Seperti itu. Ini mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di ayat 1, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tersebut dan dinyatakan tidak hadir, artinya wajib untuk mengganti. Kemudian terkait dengan perekaman kehadiran dan ketidakhadiran kuliah, praktek, dan apel. Ini perekamannya itu dilakukan oleh penasihat kedisiplinan mahasiswa. Ya, tim DIS yang namanya sekarang PKM ya. Penasihat Kedisiplinan Mahasiswa. Kemudian PKM ini dalam kegiatan kuliah dan praktek dijadikan sebagai ketentuan mengikuti ujian akhir semester Bapak Ibu semuanya. Jadi perekaman ini ya dijadikan acuan untuk mengikuti ujian akhir. Dan perekaman ini juga dijadikan acuan untuk apa Bapak Ibu semuanya? Untuk melaksanakan kegiatan kompensasi. Ya, ini mungkin untuk teman-teman dosen yang lama sudah nggak heran dengan kompensasi. Meskipun juga masih ada yang bingung juga yang terkait dengan kompensasi. Bapak Ibu semuanya di Politeknik memiliki satu sistem yang unik ya terkait dengan kompensasi. Jadi kalau mereka tidak hadir kuliah, praktek, apel pagi setiap Senin dan Jumat, mereka wajib melaksanakan kompensasi. Ya, terutama untuk apel ya Bapak Ibu semuanya. Karena sekarang pandemi, jadi karena tidak ada apel ya. Ini tidak perlu ada ada satu keringanan Bapak Ibu semuanya. Kalau memang tidak hadir ya sudah, mereka diinikan saja, dialpakan saja. Ya, karena mereka ada kompensasi. Gitu. Karena yang kita didik ya seperti itu. Nggak usah merasa kasihan lah ya. Karena ya, apalagi kita paham biasanya pelanggaran-pelanggaran terjadi oleh mahasiswa ya itu lagi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya tentunya kita memiliki pertimbangan yang khusus lah seperti itu. Ya. Terkait dengan apel itu nanti ditetapkan oleh penasihat kedisiplinan mahasiswa. Kemudian praktek pengganti Bapak Ibu semuanya, mahasiswa yang tidak hadir praktek wajib mengganti praktek pengganti. Dan dia wajib menanggung bahan praktikum yang digunakan. Ini kemarin mahasiswa sempat nuntut praktek pengganti mintanya gratis gitu. Padahal di aturan akademik sudah dituangkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Seperti itu. Kemudian praktek pengganti dilaksanakan selama-lamanya 2 minggu. Ya, setelah yang bersangkutan aktif kembali dalam kegiatan perkuliahan praktikum nih Bapak Ibu semuanya. Jadi sebetulnya kalau praktek pengganti dikumpulkan di akhir semester itu sudah keliru, sudah nggak benar. Jadi praktek pengganti itu minggu ketiga dia tidak hadir, ya ternyata misalnya dia minggu depan masuk, ya seharusnya dia sudah menyelesaikan yang terlewat itu. Apalagi beberapa praktik yang sifatnya sekuensial Bapak Ibu semuanya, yang terurut. Pertemuan keempat tidak mungkin dilakukan kecuali yang bersangkutan menyelesaikan pertemuan ketiga. Ya. Maka sebetulnya pertemuan keempat seharusnya yang bersangkutan itu sudah menyelesaikan praktek penggantinya. Kecuali yang dia tidak, tapi hampir praktikum nggak mungkin lah tidak sekuensial ya. Karena kita sudah menyusun materi sedemikian rupa supaya terurut. Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian praktek pengganti yang dilaksanakan tidak mengurangi ketidakhadiran.
Ya, oh ya, yang bagian 3 untuk mahasiswa yang mendapatkan tugas dari Polinela, dia tidak perlu membayar. Dan praktek pengganti ini tidak yang dilaksanakan tidak mengurangi jam ketidakhadiran tetap tercatat. Terus praktek pengganti dibimbing tetap Bapak Ibu dibimbing oleh dosen dan PLP mata kuliah. Makanya kemudian Bapak Ibu semuanya di aplikasi kita pada waktu mahasiswa itu mengajukan praktek pengganti, dia akan divalidasi oleh staf terkait dengan pembayaran. Apakah dia termasuk yang mahasiswa yang dibebaskan atau tidak, atau mendapat peringanan 50% atau 75% atau 25%. Setelah mahasiswa tersebut itu divalidasi oleh staf, mahasiswa tersebut dia harus ketemu dengan dosen dan PLP atau teknisi, Bapak Ibu semuanya. Makanya kemudian komunikasi itu dilakukan, dosen memberikan praktek pengganti, setelah selesai dosen melakukan validasi, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, terkait dengan praktek pengganti ini 1, 2, dan 3 ini ditetapkan oleh ketua jurusan, makanya kemudian kita kembangkan aplikasi di MyEdBis itu terkait dengan praktek pengganti. Kemudian syarat ujian praktik Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan UAP itu hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang sudah melaksanakan kegiatan praktek 100% dan menyerahkan tugas praktik. Jadi tidak ada lagi setelah UAP mahasiswa praktek pengganti Bapak Ibu semuanya, ini filosofinya sudah keliru. Ya, kalau selama ini terjadi, ya momentumnya sekarang kita perbaiki kembali. Untuk semester depan tidak terjadi lagi. Ya minimal aturan akademik ini nanti jadi guideline juga untuk para KPS ketika rapat-rapat di prodi mengingatkan kembali. Ya, seperti itu dan jangan bosan ya sebagaimana saya juga diingatkan terus ya terkait dengan ini. Praktek itu harus 100% baru boleh ikut UAP. Ya, kalau prakteknya nggak 100%, ya berarti seharusnya dia nggak boleh ikut UAP seperti itu. Ya, artinya apa? Yang bersangkutan kalau tidak praktek 100%, nilai nggak mungkin keluar. Ya, karena nilai praktek nggak mungkin bisa keluar. Ya, berarti nggak lengkap yang bersangkutan dan itu bisa dibatalkan mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 1 ini ditetapkan dosen penanggung jawab mata kuliah. Ya. Ini seharusnya kalau dari aturan akademik ini, UAP itu nanti yang memberikan rekomendasi boleh ikut UAP atau tidak itu PJ. Ya. Jadi ada dosen PJ, ada dosen anggota. Seperti itu. Kemudian terkait dengan UAS Bapak Ibu semuanya, mahasiswa yang boleh mengikuti UAS itu yang memenuhi syarat pasal 35. 35 itu yang ini Bapak Ibu semua. Ya, jadi prakteknya 100%, ya dia setelah prakteknya 100%, atau dan hadir pada kegiatan perkuliahan paling sedikit 80% Bapak Ibu semuanya. Jadi prakteknya selesai, kemudian paling sedikit keadaannya 80%. Di bawah itu berarti mata kuliah dibatalkan. Nah, rekomendasi dari kesulitan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester dibuktikan dengan kartu ujian Bapak Ibu semua yang dikeluarkan oleh ketua jurusan. Nah, ini nanti di aplikasi MyEdBis akan kita kembangkan Bapak Ibu semuanya untuk semester ini. Jadi pada saat Bapak Ibu mau melaksanakan UAS, nanti mahasiswa wajib untuk mendownload rekomendasi ujian. Kalau dia tidak punya kartu UAS, berarti jangan berikan ujian. Begitu itu. Jadi meskipun online nanti tetap mereka harus menunjukkan rekomendasinya yang diambil dari aplikasi. Ya. Insya Allah nanti akan kita kembangkan. Ini nanti juga dikembangkan oleh Jondi. Kemudian pembatalan mata kuliah Bapak Ibu semuanya, mata kuliah dibatalkan bila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat ujian praktikum dan ujian akhir semester. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat, maka mata kuliah dibatalkan, tidak perlu diproses Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan dikasih nilai lain, ya, dibatalkan nanti alasannya. Ya kalau di aplikasi kita dibatalkan itu dikasih aja tanda apa nilai yang minus itu baik-baik untuk tahu bahwa itu dibatalkan dari mata kuliahnya. Ya. Kalau dia dikasih nilai, artinya memang dia tidak lulus.
Kalau Kajur, suaranya nggak jelas. tadi nggak jelas ya. Anu berebek gitu. Dari tadi ya. Barusan. Offering. Ya. Oke. Bisa kita Paris. Belum, Pak. Sekarang bagaimana? Masih berebek. Pak. Halo? Nah, masih. Masih. Balik. Sorry. Mantap ya. Sekarang bagaimana? Masih. Masih. Kenapa tiba-tiba ya? Masih berebet itu, belum jelas Pak Imam. Kalau sekarang seperti apa? Nah, udah jelas. Pak. Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Yuk. Terima kasih. Terkait dengan pembatalan mata kuliah, Bapak Ibu semuanya, ya mahasiswa, kita lanjut lagi yang ayat 2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 1 huruf B. Jadi kemungkinan ya Bapak Ibu semuanya, dosen itu bisa merekomendasikan mata kuliah itu untuk dibatalkan. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Ibu Mariani udah masuk. Tidak memenuhi syarat ya sudah dibatalkan saja. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan PKL dan PKN Bapak Ibu semuanya. Ini tolong diperhatikan. Ya, tiap semester terus terjadi nih, sering terjadi. Jadi mahasiswa diploma 3 itu pelaksanaan kegiatan PKL, ya, kegiatan praktik kerja lapang atau magang industri, itu diikuti oleh mahasiswa diploma 3 dan sarjana terapan. Ketentuannya Bapak Ibu semuanya, untuk mahasiswa yang diizinkan mengikuti PKL itu, ya, telah lulus semua mata kuliah pada semester sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Nah ini problemnya akan muncul ketika mata kuliah belum selesai, mahasiswa sudah berangkat PKL Bapak Ibu semuanya. Seharusnya, ya, kalau ngikutin aturan memang tidak boleh Bapak Ibu semuanya. Dalam kondisi tertentu, tetapi saya minta syaratnya kalau begitu. Kalau memang mau jalan, harus diselesaikan dulu Bapak Ibu mata kuliahnya. Supaya jangan sampai ada kejadian, mahasiswa sudah berangkat PKL, mahasiswanya kena DO coba. Jadi problem akhirnya. Ya. Jadi mau ditarik sudah berada di lapangan, sudah berangkat PKL itu. Jadi mau tidak mau harus diluluskan Bapak Ibu sebenarnya kalau seperti itu kondisinya. Jadi tolong ini dicatat oleh teman-teman di prodi karena yang paling dekat ya, terkait dengan PKL ini ada di prodi. Terutama untuk mahasiswa yang beresiko lah ya. Kalau beresiko terkait dengan nilai itu jika tidak memungkinkan untuk PKL duluan ya nggak usah duluan lah seperti itu. Yang ikutin yang reguler saja. Ini juga terkait dengan PKN Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian pelaksanaan praktek kerja nyata ini harusnya diikuti program sarjana terapan. Kemudian terkait dengan tesis, tugas akhir, proyek mandiri. Mahasiswa program magister terapan wajib menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis. Diploma 3 dan sarjana terapan itu namanya karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir Bapak Ibu. Jadi tidak ada penyebutan nama skripsi di sini. Jadi semua namanya adalah tugas akhir. Ya, kemudian tata cara bimbingan penulisan, seminar usul penelitian, seminar hasil penelitian, pelaksanaan penelitian dan ujian akhir yang dimaksud pada ayat 1 dan 2
diatur dengan pedoman tersendiri yang sudah kita pernah bagikan Bapak Ibu semuanya. Ya, softnya ya. Jadi kaitannya dengan panduan tugas akhir mahasiswa. Ya, kemudian tata cara pelaksanaan proyek mandiri mahasiswa diatur juga dengan pedoman tersendiri. Kemudian terkait dengan penilaian hasil belajar Bapak Ibu semuanya, ya ini pasal 40, komponen penilaian setiap mata kuliah itu yang berupa teori bisa berupa kuis, yaitu kuis, tugas terstruktur, UTS, ujian akhir semester. Sedangkan kegiatan praktik yaitu laporan praktik, aktivitas praktik, hasil praktik, dan ujian praktik Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi komponen-komponen ini harus ada. Kalau teori, kuis, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan UAS. Ya. Untuk praktik yaitu laporan praktik, aktivitas praktik, hasil kerja praktik, dan ujian praktik. Kemudian mahasiswa yang memiliki komponen penilaian tidak lengkap Bapak Ibu pada mata kuliah yang diikuti dapat diizinkan melengkapi komponen tersebut dengan alasan yang dapat diterima. Dan perhatikan, alasannya dapat diterima ya, dan atas persetujuan PJ mata kuliah Bapak Ibu. Selambat-lambatnya 5 hari setelah pelaksanaan ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut. Ya, masih memungkinkan Bapak Ibu semua, tapi bukan berarti wajib Bapak Ibu semuanya. Ya, kita harus dengarkan apa alasannya, ya, kemudian persetujuannya dari dosen penanggung jawab. Ya. Bisa saja dia mengemukakan alasannya, tapi kemudian PJ menolaknya. Kemudian dimasukkan pada ayat 3, mahasiswa yang tidak melengkapi komponen ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka komponen nilai tersebut diberi nilai 0. Bapak Ibu semua, jangan diberi nilai minus. Ya, kalau minus nggak bisa diproses, ya jadi harus dinolkan. Itu sebagai tanda bahwasanya yang bersangkutan memang ya, tidak melengkapi komponen nilai yang dimaksud. Ya. Kemudian terkait dengan pembobotan, Bapak Ibu semuanya, ya ini ada sedikit perubahan untuk mata kuliah dengan bobot 20 SKS, artinya 2 SKS kegiatan teori dengan bobot nilai 100% untuk kegiatan teori. Kegiatan teori yang mana Bapak Ibu isinya? Kuis, tugas struktur, dan ujian tengah semester. Yang ini bobotnya diserahkan masing-masing karena di sini tidak disebutkan. Ya, kemudian mata kuliah dengan bobot 01 ya, itu 100% juga praktik pada komponen praktik. 11 kalau 11 itu 50-50. Nah, 21 ini yang berbeda ya Bu Malak ya. Semester ini ya. Yang 21 itu 2 SKS teorinya bobotnya 67%, praktikumnya 33%. Ya, jadi jangan dibalik Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mengatur. Kemudian 12 33%, 67% untuk praktik. Yang 13 25% dan 75%. Nah, Bapak Ibu semuanya saya ingatkan terkait dengan temuan rekan-rekan di GKM Prodi, Gugus Kendali Mutu Program Studi. Ya, terkait dengan komponen nilai, komponen di setiap bagian seperti di teori dan praktek, misalnya kuis, tugas struktur, ujian tengah semester. Ini GKM mensyaratkan Bapak Ibu semuanya harus sama dengan rencana pembelajaran dengan RPS Bapak Ibu. Atau dikontrak. Jadi harus sama. Jadi misalnya kuis 25% pada waktu kita mengolah nilai, ya kuisnya harus 25%. Jangan di kuisnya 30% atau 5%, ternyata pada waktu mengolah nilai, ya kuis kita diberikan 20%. Itu kemarin temuannya seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi ini tolong catatan untuk kita semuanya, termasuk untuk saya sendiri ya, karena kemarin temuan dari teman-teman GKM seperti itu. Jadi untuk apa? Kaitannya dengan janji sebetulnya. Karena di perencanaan perkuliahan itu, di RPS, kemudian kontrak kuliah, kita membacakan kepada mahasiswa nih loh, saya ngambil ngajar seperti ini, kuisnya sekian persen, ya UASnya sekian persen. Jadi untuk apa namanya? Untuk memastikan bahwasanya kita memberikan kepastian informasi kepada mahasiswa kita, Bapak Ibu semuanya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Apalagi yang seperti ini Bapak Ibu, yang 50, 67 ini sangat kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi catatannya seperti itu. Nah, presentasi bobot itu
diberikan di presentasi bobot nilai masing-masing komponen ditetapkan dosen mata kuliah. Ya, ditetapkan oleh dosen mata kuliah. Maka kemudian ini dipastikan ya catatannya itu kalau saya tulis di sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Disesuaikan dengan RPS atau kontrak kuliah. Begitu. Jadi supaya sinkron. Ya. Kemudian metode penilaian setiap komponen praktikum ditetapkan dengan rubrik tersendiri. Ini terkait dengan apa? Soal harus memiliki jawaban. Ya. Jika tidak ada jawaban yang pasti, maka Bapak Ibu wajib menetapkan rubriknya. Mahasiswa diberi nilai 30 itu dasarnya apa? Diberi 50 dasarnya apa? Seperti itu. Jadi tolong ini disiapkan karena jangan sampai kita memberikan soal tapi tidak ada acuan dalam proses penilaian. Ya. Kemudian metode penilaian hasil pembelajaran setiap mata kuliah menggunakan penilaian acuan patokan. Kemudian penilaian hasil pembelajaran setiap mata kuliah dinyatakan berdasarkan konversi nilai akhir dalam angka ke dalam huruf mutu dan angka mutu berikut ini Bapak Ibu semuanya. Ini nggak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan sebenarnya. Lebih besar sama dengan 75,5 nilainya A, angka mutu 4. Ya, rentang 65 sampai 65,5 sampai 75,4 nilainya B. Dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mahasiswa yang mendapatkan nilai mata kuliah yang diikuti dengan huruf mutu D dan E sebesar 9 SKS, ya, setelah kelulusan di tingkat jurusan, mahasiswa tersebut diberi kesempatan 1 kali untuk mengikuti ujian perbaikan. Ya. Syaratnya adalah jumlah huruf mutu D dan E-nya maksimal 9 SKS. Kalau dia lebih dari 9 SKS, dia otomatis langsung nilainya langsung dinyatakan tidak lulus. Ya. Waktu ujian perbaikan selama-lamanya 3 hari setelah evaluasi kelulusan jurusan. Ya. Kemudian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ditetapkan oleh jurusan. Jadi ini kaitan dengan kebijakan jurusan Bapak Ibu semuanya. Kemudian nilai yang akan direkam sebagai dimaksud pada ayat 8 adalah nilai tertinggi. Kemudian tata cara hasil belajar program magister ini nanti ditetapkan oleh SK Direktur. Kemudian perhitungan indeks prestasi Bapak Ibu ini saya skip, nanti dilewati aja Bapak Ibu pelajari. Kemudian perekaman hasil belajar ini dalam bentuk huruf mutu dan nilai setiap komponen ya direkam dan disimpan di bagian akademik Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi tanggung jawab akhir sebetulnya validitas dokumen terakhir itu ya terkait dengan perekaman hasil pelajaran itu adalah di bagian akademik. Ya. Jadi muara akhirnya ada di sana. Kemudian pembetulan nilai mata kuliah Bapak Ibu semuanya. Ya, pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa jika ternyata salah ya. Setelah rapat yudisium tingkat politeknik ternyata salah nih misalnya. Ya. Maka bila nilai tercantum di pengumuman dosen, mata kuliah tidak sama dengan nilai yang ada di kartu hasil studi. Ini sebetulnya masih campur-campur dengan kegiatan manual ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi di aturan ini ditetapkan seperti ini. Maka mahasiswa itu boleh mengajukan permohonan pembetulan nilai yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen wali. Nah, ini peran dosen wali. Yang ditujukan kepada siapa? Kepada PJ mata kuliah. Ya. Lalu dosen PJ mata kuliah melakukan pembetulan nilai mata kuliah di bagian akademik. Ya, ini muaranya sudah di bagian akademik. Ya. Kemudian evaluasi kelulusan semester Bapak Ibu semuanya. Di aturan akademik baru ini tidak ada uji lulus percobaan Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk diploma 3 dan sarjana terapan, ya, tiap semesternya dilakukan evaluasi kelulusan jurusan ya, dengan ketentuan. Ya, setelah evaluasi kelulusan jurusan dengan ketentuan, ya, IP lulus itu apabila IP semesternya lebih besar 2, tidak ada huruf mutu E,
Ya, tidak terdapat mata kuliah yang dibatalkan. Jadi ada satu saja mata kuliah yang dibatalkan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Ya, jadi dia merenung 1 tahun lagi. Ya. Kemudian tidak lulus apabila IP-nya di bawah 2. Bisa juga IP-nya tinggi tapi ada nilai mutunya E. Atau IP-nya cukup, huruf mutunya tidak ada E, tapi nilai D-nya lebih dari 9 SKS. Ya, seperti itu. Bisa juga lewat-lewat ternyata ada yang dibatalkan. Nah, ini ya tidak lulus. Kemudian mahasiswa yang tidak lulus sebagaimana 1 huruf B tidak diperkenankan melanjutkan studi di semester berikutnya, tapi dia diberi kesempatan mengulang seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun berikutnya. Ini yang saya bilang merenung 1 tahun. Ya. Kemudian maksimal ya, ketidaklulusan itu hanya diizinkan 2 kali saja, tapi tidak boleh berturut-turut. Jadi misalnya setelah 1 tahun ya nggak lulus, ternyata ngulang lagi nggak lulus lagi, udah selesai. Seperti itu. Kemudian evaluasi untuk magister terapan ditetapkan oleh aturan direktur. Kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan syarat kelulusan ya. Mahasiswa memenuhi syarat lulus program diploma 3, ini terakhir ya, kelulusan terakhir. Apabila telah lulus seluruh mata kuliah dan memenuhi jumlah SKS program studi. IP-nya di atas 2, telah lulus kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, jadi PKKMB-nya harus lulus. Kemudian dia menyerahkan bukti lunas UKT semester 1 sampai terakhir, nah ini saya nggak tahu nih, kalau hilang kayak mana ini ya. Ya. Seperti itu. Tapi ini perlu diingatkan lah ya minimal karena aturan akademiknya begitu. Ya. Kemudian mengikuti ketentuan 1 dan 2 mengikuti pasal 16 ayat 3 dan untuk magister terapan diatur dengan SK direktur. Kemudian Bapak Ibu semuanya ada kemungkinan kegiatan studi terbimbing Bapak Ibu semuanya. Jadi mahasiswa karena sesuatu hal diproyeksikan belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, maka dapat dilakukan studi berbimbing sebelum masa studi berakhir. Ya, ini hal yang baru ini, ya perlu kita cerna bersama-sama. Ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan selambatnya semester 10, ya diploma 3 dan 14 sarjana terapan. Kemudian sertifikat kompetensi Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan sertifikat kompetensi. Ya. Jadi mahasiswa itu studinya wajib mendapatkan sertifikat kompetensi kalian. Ya, kemudian sertifikat kompetensi kalian dapat diperoleh melalui lembaga sertifikasi profesi. Ya, atau lembaga sertifikasi lainnya yang diakui, jadi tidak mesti harus LSP. Ya, karena beberapa case seperti di manajemen informatika itu, ya selain dari LSP, dia memiliki satu sertifikasi yang lain di luar LSP seperti sertifikasi industri. Kemudian tahun ini Bapak Ibu semuanya ada yang namanya SKPI, Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah. Ya, jadi setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan kolonial diberikan surat keterangan pendamping ijazah. Ini nanti diatur oleh aturan direktur. Untuk penggunaan gelar sebutan ya seperti biasa AMD untuk sarjana untuk ahli media, STR sarjana terapan, magister MTR dan seterusnya. Ya. Ini terkait dengan ijazah dan transkrip sertifikasi kompetensi rusak atau hilang, Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Kemudian ini predikat kelulusan juga sama, ujian IPK di atas 3,5 sangat memuaskan, lulus ya dan seterusnya. Kemudian untuk wisuda itu dilaksanakan bersamaan, ada diploma 3 sarjana terapan. Cuti akademik Bapak Ibu semuanya, yaitu diajukan ke direktur. Jadi kalau ada mahasiswa bertanya bagaimana cuti, ajukan ke direktur. Nanti dia akan diarahkan ke bagian akademik. Ya, kemudian permohonan cutinya mengikuti ketentuan kalender akademik. Ya. Seperti itu. Kemudian cuti yang diajukan dihitung sebagai masa studi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau cuti mahasiswa itu dibebaskan dari kewajiban baru KT, jadi dia free. Ya.
Kemudian bila diajukan semester berjalan misalnya, dia udah bayar, dapat 5 kali pertemuan dia ngajukan cuti, maka UKT-nya tidak bisa diambil kembali. Ya. Kemudian yang diizinkan maksimal 2 periode, Bu, Bapak Ibu semuanya. Ya. 2 periode tahun ajaran. Kemudian mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ya, pada pasal 41 bukan mengajukan pada semester berikutnya. Ya, jadi dia statusnya wajib untuk mengajukan cuti karena dinyatakan tidak lulus. Ya, ini terkait dengan papan pengumuman Bapak Ibu semuanya. Di papan pengumuman jurusan, lain pengumuman, kemudian penasihat kedisiplinan kemarin sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu semuanya dengan khusus tim dis jurusan ekonomi dan bisnis ya tupoksinya ya. Nanti dibaca saja mungkin bisa jadi Bapak Ibu menjadi salah satu anggota dari penasihat kedisiplinan. Nah, termasuk untuk dosen wali Bapak Ibu semuanya ya atau pembimbing akademik ini dosen program studi yang tugasnya membimbing mengarahkan mahasiswa dalam bidang akademik dan akademik. Ya. Jadi jangan sampai lepas Bapak Ibu semuanya terkait dengan mahasiswa bimbingannya. Kemudian hak dan kewajiban mahasiswa Bapak Ibu semuanya saya minta dibaca saja karena ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita sebagai dosen itu bisa melaporkan kepada mahasiswa, kepada tim penasihat kedisiplinan terkait dengan pelanggaran Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kita lihat misalnya ada mahasiswa yang aneh-aneh lah gitu ya. Maka kita bisa membuat laporan terkait dengan pelanggaran. Ya, karena nanti mungkin muncul lagi. Nah, sekarang terkait dengan kompensasi ketidakhadiran Bapak Ibu semuanya. Ini seperti biasa, kalau mahasiswa tidak hadir kuliah praktek 5-10 menit, ya kompensasinya 5 kali waktu keterlambatan. Kalau di aplikasi Mapis langsung sudah dihitung. Ya. Seperti itu nanti dibaca saja. Kompensasinya itu bisa bekerja di laboratorium, kebun praktek, atau tempat lain yang dibutuhkan. Jadi tidak mesti bekerja di tempat yang enak ya. Semester ini mahasiswa dari tahun kemarin mahasiswa di jurusan banyak yang dari akuntansi nyangkul di belakang, MI nyangkul di belakang, ya, supaya jerah. Ya. Seperti pelaksanaannya nanti ditentukan oleh ketua program studi atau jurusan. Ya. Nah, batas akhir pelaksanaan kompensasi ini sebetulnya 1 minggu setelah ujian akhir semester. Ya, jadi sebetulnya setelah ujian semester itu pelaksanaan kompensasi, tapi faktanya kompensasi dikumpulkan sampai PKL. Maka sebetulnya kita ingin membuat supaya sebelum masuk ke semester berikutnya mahasiswa itu dia tidak boleh ada kompensasi lagi. Ya, seperti itu. Ya, kemudian yang terkait dengan predikat kedisiplinan, penilaian kedisiplinan, Bapak Ibu semuanya, kalau mahasiswa tidak hadir tanpa izin 12 jam peringatan 1 atau tidak apel 4 kali. Ya, 24 jam tidak apel 6 kali peringatan 2 atau tertulis 2. Tertulis 3 kalau tidak hadir tanpa izin di kuliah praktikum 36 jam dan tidak ikut apel 8 kali. Ya, peringatan tertulis 4 ini putus studi ya, selama 48 jam karena sudah tidak hadir. Ya, seperti itu. Kemudian surat peringatan juga sama ini ya, yang menerbitkan adalah direktur atas usul koordinator penasihat kedisiplinan. Nah, pelanggaran akademik ini ada sanksi ringan, sanksi sedang, ya. Seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu wajib baca, nyontek, pemalsuan, pengulangan kecurangan dan seterusnya, pelanggaran berat. Ini tolong dibaca Bapak Ibu, ya. Karena kaitannya dengan pelanggaran. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ya. Setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dilaporkan ke penasihat kedisiplinan mahasiswa dalam bentuk tertulis. Pelapornya bisa siapa? Bisa unit kerja, dosen, PLP, karyawan, satpam, Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak perlu berdebat dengan mahasiswa jika terjadi pelanggaran. Ya, tidak perlu berdebat, cukup evidennya ada, buat laporan tertulis, nanti akan diproses oleh pemeriksa oleh penasihat kedisiplinan. Dan di peraturan akademik baru ini Bapak Ibu semuanya, proses pelaksanaan persidangan itu ada di penasihat kedisiplinan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau dulu yang lama itu ada di jurusan. Ya, sekarang semuanya pure masuk ke penasihat kedisiplinan Bapak Ibu semuanya. Jadi di tim dis ini
difokuskan memang satu tim yang dia diberi tanggung jawab untuk menegakkan aturan-aturan. Dan kita ya sebagai dosen, teknisi, staf itu bisa melaporkan terkait dengan pelanggaran. Ya, langsung saja lapor ke penasihat kedisiplinan. Seperti itu. Ini juga rencananya sepertinya di aplikasi MyEkbis nanti akan kita create juga yang nanti langsung masuk ke tim Disprodi. Ya, laporannya seperti apa, ya, supaya memudahkan sehingga tim Disprodi itu bisa menindaklanjuti. Ini proses persidangan Bapak Ibu semuanya saya lewati. Jenis sanksinya ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, ya. Kemudian putus studi juga sama Bapak Ibu semua. Kalau mahasiswa putus studi maka seluruh haknya itu dicabut sebagai mahasiswa Polinela. Dan putus studi itu ditetapkan jika melewati batas waktu lama studi yang ditetapkan. Jadi kalau D3 lebih 8 semester ya dia putus studi. Ya, begitu juga dengan D4 dan sarjana terapan. Atau tidak lulus akademik melebihi 2 semester dan atau 2 semester secara berturut-turut. Sebentar saya skip dulu. Ya. Terus mau diumumin nggak? Kita punya. Kemudian tidak melaksanakan registrasi selama 2 semester berturut-turut ini putus studi. Ya, kemudian melakukan pelanggaran yang memutuskan mahasiswa tersebut putus studi. Ya, tidak hadir 48 jam putus studi. Kriminal, Bapak Ibu semuanya atau perbuatan lainnya serta bertampak pada sanksi hukum oleh pihak berwajib maka langsung putus studi. Ini ditetapkan oleh SK Direktur. Ini ekstrakurikuler Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan kemahasiswaan, saya skip saja. Ini izin pelaksanaan Fasilitas Polinela. Ya, mahasiswa itu wajib menggunakan Fasilitas Polinela dengan izin tertulis dari direktur atau pejabat lain yang ditunjuk. Ini kegiatan kemahasiswaan Bapak Ibu semuanya, pelayanan poliklinik kampus, pembinaan pengembangan dan pengawasan kegiatan organisasi, ini kaitannya dengan teman-teman yang menjadi pembina kemahasiswaan, program kreativitas, kemudian kebebasan akademik, nanti dibaca Bapak Ibu semuanya. Sisanya sudah selesai Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan sosialisasi peraturan akademik yang baru ini. Karena sudah jam 11.30, saya tidak buka sesi tanya jawab dan diskusi, mungkin nanti di rapat jurusan yang akan datang saja Bapak Ibu semuanya. Ya. Ada hal yang perlu saya sampaikan, ini saya ingatkan juga pernah saya sampaikan, ya, terkait dengan data kegiatan, ya, kuliah dan praktik ganjil, Bapak Ibu semuanya, tolong dilengkapi pada tanggal 10 Februari, ya, supaya tidak ada beban lagi di lewat 10 Februari. Ya, mohon KPS memastikan data-data tersebut lengkap sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Ya, staf prodi itu membantu KPS, ya, kemudian tolong KPS juga melibatkan GKM Prodi, ya, masing-masing terkait dengan kegiatan ini, ya. Kemudian KPS juga untuk mengingatkan dosen dan memberikan teguran, ya, jika diperlukan, karena kadang-kadang ada yang mengabaikan, ya, seperti itu. Kemudian nanti setelah 10, ya, KPS mohon untuk memberikan informasi, ya, terkait dosen-dosen atau mata kuliah yang belum lengkap, ya, data-datanya. Ini dalam rangka tertib administrasi supaya kegiatan audit di semester depan memberikan ketenangan ke kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan dosen, honorer, CPNS, PNS di luar kampus Bapak Ibu semuanya. Ya, ini terkait dengan kepegawaian. Ya, mohon kegiatan di luar kampus untuk dapat menginformasikan kepada ketua jurusan. Ya, jadi kegiatan yang memungkinkan diterbitkannya sertifikat untuk meminta surat tugas, ya, ini mohon untuk dilaporkan. Ya. Jadi jika untuk kegiatan yang telah berlalu, ya, surat tugas hanya akan difasilitasi jika telah memberikan informasi kegiatan tersebut kepada ketua jurusan. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak memberikan informasi apapun,
ya kemudian melakukan kegiatan, tiba-tiba meminta surat tugas ya. Jadi mohon maaf, jurusan tidak akan memfasilitasi. Ya, minimal informasikanlah terlebih dahulu, ya karena proses pembuatan surat tugas juga tidak secepat yang kita bayangkan lah ya, karena prosesnya dari jurusan, kemudian dikirim ke depan, biasanya depan agak lama bottleneck-nya ya. Seperti itu. Minimal ada informasi terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Kemudian izin sakit tidak hadir meninggalkan tempat kerja mohon diinformasikan kepada ketua jurusan. Ini kaitannya dengan monitoring pelaksanaan kepegawaian ya, juga terkait dengan kegiatan kita di masa pandemi ini. Ya, agar benar-benar kita bisa mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi. Demikian Bapak Ibu semuanya terkait dengan sosialisasi peraturan akademik ini. Saya berharap meskipun singkat dan cepat, ya ini bisa menjadi ujung tombak atau menjadi baseline kita bergerak di semester ini. Yang mudah-mudahan dengan kesamaan informasi, ya, kesamaan gerak, ya kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih di semester ini meskipun buku panduan akademik itu baru diluncurkan di Januari, kita sudah bisa menerapkan mengimplementasikan pelaksanaan terkait dengan yudisium di tingkat jurusan dan alhamdulillah kita satu-satunya jurusan yang sudah siap. Ya. Jadi ketika masuk di yudisium tingkat politeknik, kita sudah membawa nilai yang cukup valid ya, tanpa ada perbaikan sama sekali. Ya. Saya ucapkan terima kasih, tanpa bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semuanya, saya yakin ini tidak akan tercapai. Ya, kita sebelum kita akhiri, saya akan screenshot dulu Bapak Ibu semuanya. Saya lupa absennya. Impresif ya. Absen saya kirim di chat Bapak Ibu semuanya. Mohon nanti bisa diisi. Saya akan screenshot, mohon aktifkan videonya Bapak Ibu semuanya. Ya, kita tunggu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Yang mau screenshot juga boleh. Saya mulai ya, 1. Sudah siap Bapak Ibu semuanya. Senyum nggak nih Pak Imam? Ya, pakai masker senyum nggak kelihatan lah ya. Oke, 1. Suimen. Tartoyo. Ada 2 screen. Sabar disayang Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Sekali lagi mohon maaf jika pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita siapkan energi untuk semester ke depan. Mari kita berdamai dengan kondisi kita saat ini, tidak usah mengandai-andai kalau begini, kalau begitu. Kita jalani saja kehidupan ini sebagaimana apa yang terjadi hari ini. Mari kita melakukan penyesuaian-penyesuaian agar emosi kita semakin terkendali, ya, agar kita juga semakin terkendali, agar kita tidak Sami nawa atau nah. Agar kita jangan lupa banyak berdoa, kemudian tetap ikhtiar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semuanya. Amin. 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 Maaf juga karena tidak membuka sesi tanya jawab. Nanti kita lanjutkan di sesi yang lain karena ini sudah 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin le Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih. Terima Pak. Terima kasih, pamit ya. Izin les ya Pak Imam, makasih. Izin lah Pak Imam. Terima kasih. Izin live ya Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Imam. Sama. Lupa saya ngirim.
Itu aja ya sini ya. Pak Imam, matur nuwun. Izin live ya Pak Imam. Gresek lagi Pak suaranya. Izin live ya. Makasih Pak Imam semuanya.